Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rahman dengan NIM 1801999. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang desain produk design and casting quality. Nah, yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu produk design. Nah, di sini dalam pembuatan produk desain pada proses pengecoran terdapat beberapa pedoman, yaitu ada 8 pedoman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, geometry simplicity. Geometri yang sederhana dapat meningkatkan stability. Nah, meskipun dalam proses pengecoran dapat membuat benda dengan bentuk yang kompleks, tetapi geometri atau bentuk yang sederhana dapat meningkatkan stability sehingga akan lebih baik pada hasilnya. Lalu yang kedua, corner. Sudut yang tajam harus dihindari karena merupakan sumber tegangan. Nah, dalam pengecoran juga kita harus sebisa mungkin menghindari bentuk yang sudut, sehingga kita harus mengubahnya dengan bentuk radius. Yang ketiga, section thickness. Ketebalan bagian harus seragam untuk menghindari penyusutan rongga. Nah, dalam pembentukan pola pada setiap bentuknya itu untuk ketebalannya diusahakan agar sama, agar saat benda akan jadi akan menghindari penyusutan rongga, sehingga benda akan jadi atau mengering secara merata. Lalu yang keempat ada draft. Itu bagian yang menonjol ke dalam cetakan harus memiliki draft atau lancip. Lalu yang kelima ada use of course. Perubahan kecil pada desain bagian dapat mengurangi kebutuhan akan coring. Lalu ada dimensional tolerance. Terdapat toleransi dimensi untuk hasil pengecoran. Nah, untuk dalam proses pengecoran terdapat dimensional toleransi. Nah, ini tergantung dari ukuran dan bahan yang akan kita buat atau yang akan kita cor. Lalu ada surface finish. Kekasaran permukaan khas yang dicapai dalam pengecoran pasir adalah sekitar 6 mm. Lalu yang terakhir ada machining allowance, yaitu diperlukan pekerjaan lanjut dalam suatu kondisi tertentu. Nah, dalam pengecoran jika kita tidak bisa mencapai dimensi yang kita inginkan, maka kita perlu melakukan pekerjaan lanjut, biasanya dengan melakukan pekerjaan mesin. Nah, di sini ada parameter produk desain dalam pengecoran yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada volume cairan logam, temperatur tuang, temperatur perkakas, waktu tunggu, batas tekanan, durasi penekanan, pelumasan, dan juga kecepatan pengisian atau kecepatan saat pouring penuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang casting quality. Nah, casting quality ada banyak peluang terjadi kesalahan dalam operasi pengecoran. Cacat kualitas pada produk cor. Cacat dalam pengecoran adalah ketidaksesuaian dalam bentuk yang diinginkan pada suatu coran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu fluiditas logam kurang, solidifikasi terlalu cepat, kesalahan dalam pouring, sinkrage, gas atau udara yang terdapat dalam rongga, dan lain-lain. Nah, di sini ada casting defect. Beberapa cacat umum terjadi pada setiap dan semua proses pengecoran. Yang pertama ada misruns, yang merupakan coran yang mengeras sebelum benar-benar mengisi rongga cetakan. Nah, di sini seperti yang telah kita baca, misrun ini saat proses pengeringan atau benda mulai mengeras itu benda belum mengisi semua ruang dalam cetakan, tetapi dia sudah mengeras, makanya itu disebut misrun. Penyebab khas
penyebab dari mineral itu yang pertama fluiditas logam cair tidak cukup, penuangan suhu terlalu rendah, penuangan dilakukan terlalu lambat, terakhir penampang mold cavity terlalu tipis. Lalu yang kedua ada cold shot yang terjadi ketika dua bagian logam mengalir bersama tetapi ada sebuah kekurangan fusi di antara mereka karena pembukaan dini penyebab mirip dengan misrans. Nah, lalu yang ketiga ada cold shoot yang diakibatkan percikan saat menuang atau menyebabkan terbentuknya padatan butiran logam yang terperangkap dalam coran. Prosedur penuangan dan gating desain sistem yang menghindari percikan dapat mencegah kerusakan ini. Lalu yang keempat selanjutnya adalah shrinkage. Cavity adalah depresi di permukaan atau kekosongan internal di pengecoran disebabkan oleh penyusutan solidifikasi yang membatasi jumlah logam cair yang tersedia di wilayah terakhir yang membeku. Ini terjadi di dekat bagian atas casting. Dalam hal ini disebut sebagai pipa. Masalahnya seringkali bisa diselesaikan dengan desain riser yang tepat. Lalu selanjutnya ada microporosity. Itu terdiri dari jaringan rongga kecil yang didistribusikan di seluruh pengecoran disebabkan oleh penyusutan solidifikasi lokal dari dalam cair akhir di dendritic struktur. Lalu selanjutnya ada hot tearing, bisa juga dipanggil hot cracking ketika pengecoran ditahan dari kontraksi oleh cetakan yang tidak bisa lepas selama tahap akhir solidifikasi atau tahap awal pendinginan setelah solidifikasi. Nah, di sini ada casting defect atau cacat yang terjadi pada sand casting. Yang pertama ada sand blow, cacat yang terdiri dari sebuah rongga gas berbentuk balon yang disebabkan oleh keluarnya gas mold selama penuangan. Itu terjadi pada atau di bawah permukaan pengecoran di dekat bagian atas pengecoran. Lalu selanjutnya ada pinholes, juga disebabkan oleh pelepasan gas selama penuangan. Terdiri dari banyak rongga gas kecil yang terbentuk di atau sedikit di bawah permukaan pengecoran. Lalu selanjutnya ada sand wash yang merupakan ketidakteraturan pada permukaan coran yang dihasilkan erosi cetakan pasir selama penuangan dan kontur erosi terbentuk permukaan bagian cor terakhir. Selanjutnya ada scapes, yaitu daerah kasar pada permukaan pengecoran karena adanya kerak pasir dan logam. Hal ini disebabkan oleh bagian permukaan cetakan yang mengelupas selama pemadatan dan menjadi tertanam di permukaan pengecoran. Nah, lalu ada penetrasi, yaitu mengacu pada cacat permukaan yang terjadi ketika fluiditas logam cair tinggi dan menembus ke dalam cetakan pasir atau inti pasir. Setelah dibekukan, permukaan pengecoran terdiri dari campuran butiran pasir dan logam. Pengepakan cetakan pasir yang lebih keras membantu meringankan kondisi ini. Lalu ada mold shift, mengacu pada cacat yang disebabkan oleh perpindahan ke samping dari mold kop relatif terhadap hambatan yang hasilnya adalah langkah produk cor di parting line. Nah, selanjutnya cacat pada sand casting ada core shift dan mold crack. Untuk core shift mirip dengan mold shift, tetapi inti yang berpisah dan perpindahan biasanya itu vertikal. Core shift dan mold shift disebabkan oleh daya apung logam cair. Lalu ada mold crack, terjadi ketika kekuatan mold tidak mencukupi dan retakan berkembang, di mana logam cair dapat meresap untuk membentuk fin pada pengecoran akhir. Nah, di sini ada inspection method. Yang pertama, inspeksi visual. Untuk mendeteksi cacat yang jelas seperti misran, cold shots, dan cacat permukaan yang parah. Lalu yang kedua ada pengukuran dimensi untuk memastikan bahwa toleransi telah terpenuhi. Terus yang terakhir ada pengujian metalurgi, kimia, fisik, dan lainnya yang berkaitan dengan kualitas inheren pengecoran logam. Nah, selanjutnya ini ada kategori pengujian metalurgi seperti yang tadi di poin 3. Yang pertama ada pengujian tekanan untuk menemukan kebocoran dalam pengecoran. Lalu ada metode radiografi, uji praktek magnetik, penggunaan meteran fluoresen, dan pengujian supersonik untuk mendeteksi cacat permukaan atau internal pada pengecoran. Dan yang terakhir pengujian mekanis
untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan kekerasan. Jika cacat ditemukan tetapi tidak terlalu serius, seringkali mungkin untuk menyelamatkan pengecoran dengan pengelasan, penggilingan, atau metode penyelamatan lainnya yang telah disetujui oleh pelanggan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada materi hari ini. Saya Riandri, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.